Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi piutang atau account receivable. Definisi dari piutang adalah hak untuk menagih seseorang atau perusahaan atas orang atau perusahaan lain untuk memperoleh uang, barang ataupun jasa pada masa yang akan datang. Kapan suatu piutang memberikan manfaat bagi perusahaan? Yaitu ketika piutang tertagih. Dari situlah kita memperoleh manfaat dari piutang yang tertagih itu. Piutang bisa sebagai aset lancar dan tidak lancar. Contoh dari aset lancar adalah piutang usaha, di mana perusahaan atau seseorang memberi jasa tapi belum dibayarkan. Maka dalam jangka waktu tertentu sudah dibayarkan, di mana waktu bayar kurang dari 1 tahun. Contoh piutang aset tidak lancar sendiri itu adalah piutang wesel jangka panjang. Pembeda dari piutang yang masuk ke dalam kategori aset lancar dan aset tidak lancar, ketika kapan piutang akan memberikan manfaat. Ketika dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun piutang sudah dibayar atau tertagih, maka masuk ke dalam aset lancar. Tetapi ketika harus menunggu piutang itu lebih dari 1 tahun, maka masuk dalam kelompok aset tidak lancar. Piutang yang tidak terkait dengan penjualan atau pendapatan disebut piutang lainnya. Contohnya yaitu piutang kepada karyawan. Perusahaan terkadang juga memberikan pinjaman kepada karyawan, maka itu masuk ke dalam kategori piutang lain-lain. Tidak boleh dikategorikan piutang usaha karena perusahaan itu usahanya hanya menjual barang atau memberi jasa, bukan pinjaman kepada karyawan. Selanjutnya ada wesel tagih. Wesel tagih adalah janji tertulis yang dibuat oleh yang berhutang. Kemudian merupakan janji tertulis yang diterima perusahaan dari perusahaan lain yang berhutang. Yang didapatkan pada wesel ini yaitu sejumlah uang yang ditambah dengan bunga. Selanjutnya ada penilaian, di mana penilaian ini adalah berapa nilai dari piutang atau pinjaman yang diberikan yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih dari piutang yang dapat direalisasikan dihitung dari nilai piutang yang dimiliki berupa cadangan piutang tidak tertagih. Dua metode terkait akuntansi piutang tak tertagih yaitu penghapusan langsung dan cadangan. Kemudian ada piutang wesel jangka panjang diukur berdasarkan biaya amortisasi. Contoh piutang yang mengalami penurunan nilai yaitu piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo dan memburuknya kondisi ekonomi. Cara menggantikan pengakuan piutang yaitu dengan membayar piutang tersebut dan memutuskan piutang yang dimilikinya dihapuskan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi piutang atau account receivable. Saya ucapkan terima kasih.